Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku privat RFF dan LOP yang dirahmati Allah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Dahsyat. Ajaib. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih ya. Tadi saya buka Zoom jam 9.15, langsung banyak yang masuk dan menunggu dengan sabar sampai kita selesai persiapan ya, Bunda Susan dan saya. Karena memang jarak waktu sholat Isya itu saat ini agak mundur gitu ya. Di wilayah kami itu 19 lebih 15 menit gitu kalau di Pemalang. Nah, prepare sholat tepat waktu yang kita dahulukan. Karena kenapa? Kenapa kita perlu sholat tepat waktu? Sholat tepat waktu itu pentingnya adalah melatih diri kita untuk disiplin. Bagaimana kita ingin mendapatkan keajaiban atau pengen mendapatkan hajat ya, tapi kita sering menunda-nunda terutama dalam waktu sholat ya, nanti setelah itu mundur sampai di akhir waktu baru kita sholat. Nah, yang demikian ini sudah diperingatkan sama Rasulullah ya, dalam hadis beliau itu mengatakan kelak suatu hari nanti akan datang ya, seorang yang menyerupai orang yang sudah tua datang kepada diri kita masing-masing dan seperti kakek gitu, seperti kakak-kakak yang udah keriput yang jelek gitu ya, tapi orang itu pengen membantu kita gitu. Nah, di hari kiamat nanti gitu, kemudian sahabat bertanya, lah setiap kita akan didatangi orang-orang itu ya Rasulullah? Bisa jadi Rasulullah bilang gitu. Kenapa gitu? Kenapa kita didatangi atau ditolong sama orang yang tua gitu? Sedangkan kita kan di kiamat kan pengennya dibantu sama orang yang muda gitu ya. Misalnya kita mendapatkan syafaat dan lain sebagainya. Tapi nanti ada kakek-kakek yang membantu kamu gitu, atau ada orang tua yang sepuh gitu ya, yang sudah tua membantu kamu. Nah, kenapa bisa begitu gitu? Nah, itu sebenarnya Rasulullah bilang itu sebenarnya adalah sholat kalian yang di akhir waktu itu nanti akan mendatangi kalian. Wujudnya adalah orang yang sudah tua gitu ya. Orang yang sudah tua, dia tidak punya tenaga dan daya apa-apa gitu. Maksudnya seperti itu. Kenapa bisa Rasulullah berbicara seperti itu? Karena Rasulullah menginginkan setiap dari sahabat-sahabat beliau bercerita itu, ketika cerita itu Rasulullah pengennya itu sahabat itu segera menyegerakan waktu sholat gitu ya, jangan menunda-nunda waktu sholat ya. Nah, salah satu wujud keajaiban yang bisa segera kita dapatkan yaitu dengan menyegerakan sholat. Nah, mengapa? Ya, menyegerakan sholat itu sangat penting. Satu ya, melatih kedisiplinan waktu. Yang kedua, selain melatih kedisiplinan waktu dengan menyegerakan sholat, berarti kita masih punya waktu yang panjang menikmati hari ya, dibandingkan kita sholatnya mundur-mundur atau nanti-nantinya. Seolah-olah waktu itu berjalan dengan cepat banget. Nah, waktu itu memang berjalan dengan cepat banget. Kenapa bisa berjalan dengan cepat? Karena biasanya kita itu diburu-buru dengan kepentingan dunia. Nah, kepentingan dunia inilah yang kadang-kadang membuat kita lupa, nggak ingat, lalai gitu sama sholatnya. Sehingga apa? Tuh, persoalan yang dikasih ke Allah itu bukan semakin ringan, tapi semakin nggak mudah. Karena kita banyak melalaikan waktu sholat gitu. Nah, maka ketika ada persoalan yang muncul dari dalam diri kita, itu yang pertama kita koreksi satu dulu hal sholatnya. Nah, karena Rasulullah pernah bilang sholat itu adalah tiang agama. Nah, ketika sholatnya bagus, maka bagus pula seluruh akhlaknya. Tapi ketika sholatnya enggak bagus, ibaratnya sebuah bangunan runtuh gitu. Nah, malam hari ini saya akan membahas nanti di sesi akhir kajian bagaimana sih kita bisa istiqomah dalam akidah. Nah, akidah itu apa? Nah, saya jelaskan dia. Akidah itu bukan akhlak ya, beda ya. Akidah itu nanti ibaratnya adalah sebuah benteng.
fondasi kita untuk membangun, ya, membangun keajaiban kita sendiri, gitu, membangun rumah, ya kan, membangun sebuah gedung, membangun istana, itu harus ada fondasinya. Nah, nanti akan saya berikan tips-tipsnya bagaimana teman-teman semuanya bisa istiqomah dalam akidah, gitu. Dan kajian amalan ini nanti Bunda Susan akan menceritakan your feeling is your prayer. Wah, pakai bahasa Inggris Bunda Susan. Judulnya apa artinya? Artinya adalah siapa tahu, yuk. Siapa yang tahu, ayo boleh angkat tangan. Your feeling artinya adalah rasamu, ya. Is your prayer adalah doamu. Nah, sama nggak Bunda dengan rasamu adalah love terampung? Maybe. Hampir sama tapi materinya beda. Maybe yes, maybe not. Beda. Mungkin tidak. Kenapa Bunda? Hampir sama 11-12, cuma ini penandasan kembali. Jadi beda materinya. Ya, beda. Iya. Dulu udah pernah saya jelaskan bahwa rasa kita itu doa terampuh kita. Nah, sekarang judulnya beda ya. Your feeling is your prayer. Iya, kan. Yang namanya sekolah ya Bunda, yang namanya sekolah itu kan ada ulangan harian, ada ulangan bulanan, ada juga ulangan tengah semester, ada yang juga yang namanya ulangan akhir semester. Nah, bulan Desember tuh anak-anak sekolah musimnya untuk ulangan akhir semester, benar nggak? Nah, ibaratnya kalau kita itu mengikuti pendidikan atau pembelajaran tanpa ada ulangan, lupa nggak Bapak Ibu? Nah, apakah ingat terus setiap saat gitu memproyeksikan tentang hal apa gitu kan? Tidak gitu. Kayak saya sendiri umpama mengisi, ya kayak Bunda Susan juga setiap mengisi SHMR, THMR itu pasti kita buka file. Pasti. Pak Nas sendiri juga pasti buka file gitu. Kenapa harus kita buka lagi filenya? Padahal kita sudah tahu ilmunya. Pak Nas lagi kan, apalagi seorang Pak Nasrullah, seorang penciptanya gitu. Kenapa juga masih perlu membuka file itu? Ya karena memang harus diulang, ya. Karena memang harus dipelajari kembali. Karena memang untuk menyampaikan, ya, yang menyampaikan sendiri belajar, kemudian apa yang disampaikan sendiri harus mengena kepada si pembelajar itu, maka butuh pengulangan. Nah, ketika si pembelajar mau mengulang lagi, maka kita akan lebih mudah prakteknya di bawah sadarnya dibandingkan orang yang tidak mau ulangan. Nah, kalau tidak mau ulangan, naik kelas nggak Bapak Ibu? Misalnya kita sekolah deh, ya, anak-anak besok ya 1 minggu ada ulangan akhir semester 1 bulan Desember. Kalau ulangan kenaikan kelas itu nanti bulan Juni. Ya, kalian persiapkan diri baik-baik untuk mengikuti ulangan ini karena akan menentukan naik atau tidak naiknya ke tingkat selanjutnya. Ya kan? Anak-anak sekolah pasti mau. Iya Bu Guru, dibuka lagi ya pelajarannya, siap Bu Guru. Nah, kalau kita Bunda Sri, Bunda Komsa, besok ulangan. Bunda akan saya naikkan kelasnya ke kelas lanjutan berikutnya, yaitu di sana nanti akan banyak keajaiban buat Bunda. Mau nggak mengulang? Nah, kalau tiba-tiba bilangnya, itu materinya udah pernah, saya rezeki lagi, ya lagi. Lulus nggak teman-teman? Allahnya nggak mau gitu, Allahnya nggak mau lah, ini anak disuruh ulangan, ya ibaratnya ini hambaku disuruh ulangan nggak mau ulangan, ya udah nggak jadi naik kelas aja deh kamu, rezeki kamu segini aja. Seperti itu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, makanya buat diri kita kalau ada pembelajaran itu jangan mudah cepat bosan. Meskipun materinya sama, ya, tetapi ketika disampaikan diulang lagi ada penekanan di alam bawah sadar kita, dan kemudian ada repetisi, kekuatan repetisi itu nanti akan menjadi fondasi kita untuk ya mempelajari praktek di kehidupan realita yang selanjutnya, ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Kemudian saya izin mengingatkan, besok hari Jumat barangkali mau ada yang donasi MR Box ya ke PMB 266 ya. Ingat ya, PMB-nya adalah 266 ya, karena nanti beda orang. Jadi memang itu adalah kode uniknya dari Arta
SHMR. Kenapa harus ada kode uniknya? Supaya nggak nyasar ya. Kita mau donasi MR box-nya kan ke pewasilahnya Bunda Arta. Kalau kita nggak kasih kode unik nanti nggak sampai. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah SMR THMR ya. Nanti kurang lebih tinggal 10 hari lagi. Ada di awal bulan Desember, hari Sabtu dan hari Ahad tanggal 7 dan 8 Desember. Mungkin teman-teman semuanya ya berminat hadir. Wah, saya jauh tapi saya pengen deh lihat wajahnya Bunda Susan secara real, wajahnya Bunda Pita secara real. Kalau secara Zoom pakai filter boleh gitu ya. Silahkan menghadir langsung ke Batang, Pekalongan, silahkan merapat ya. Kemudian kalau Bunda saya nggak bisa hadir, saya tapi pengen mendapatkan pahala offline-nya, bagaimana saya bisa ikut SHMR-nya? Saya mau ikut jadi ambil bagian jadi para donatur ya, donatur SHMR untuk bulan Desember nanti. Silahkan. Kalau menjadi donatur SHMR itu meskipun kita tidak berangkat secara langsung, tapi kita akan mendapat pahala kebaikan. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah, berbahagia sekali teman-teman semua yang ada di Zoom, kemudian ada di Google Meet, kemudian mencoba ya. Jelas Bunda, alhamdulillah Bunda Wiwin ya. Mencoba ada di Zoom, maaf di TikTok, teman-teman TikTok saja ini yang saya undang ya, enggak di grup-grup gitu ya. Alhamdulillah ada yang gabung ya, cukup banyak. Semoga bisa tershare ya materi-materinya. Kemudian nanti bisa bergabung bersama kita ya, ada di ruang Gua Keajaiban, itu di ruang Quranic Vibration ya, malam hari ini yang spesial yang akan membahas tentang bagaimana rasa kita gitu ya. Rasa kita itu adalah doa terampuh kita. Your feeling is your prayer. Kadang kita tidak sadar ya, kita inginnya itu ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Sebaik itu kata-katanya, tapi ternyata dirasa itu tidak indah, dirasa kurang baik, di perasaan tidak nyaman. Maka yang terrealisasi yang ada di perasaan itu tanpa sadar gitu. Ya makanya saya tandaskan lagi karena ini adalah ilmu kuantum, ini adalah ilmu yang sangat halus gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bunda saya udah ikut sekian bulan, aku udah ikut sekian tahun, tapi kok belum juga ajaib. Nah disinilah bisa jadi ada letak ya, letak dari kuantum kita yang harus kita benahin. Pelan-pelan kita benahin ya, karena ini termasuknya adalah di wilayah terdalam ya, wilayah mendalam ya, terdalam kan jiwa ya, motivation ya. Nah di wilayah yang setelah wilayah sadar adalah wilayah bawah sadar gitu ya. Saya mohon izinnya ya untuk bisa share screen ya, terutama di awal ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah semoga kita dimudahkan ya dalam belajar ilmu ini, kemudian bisa mencernanya, karena kalau tidak fokus seringnya itu cuma selintas, ini apa ya kayak gitu. Jadi memang harus fokus. Nah nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, insya Allah nanti mampu kami ya, sebisa saya akan jelaskan ala saya yang lebih mudah seperti itu ya, insya Allah. Saya mohon izinnya share screen ya. Sebenarnya tidak banyak ini, untuk flyer ini tidak banyak saya ya, jadi hanya sedikit aja flyernya gitu ya. Nanti yang terbanyak adalah kita akan ada tombo ati ya, terutama ada obat di wilayah dari feeling kita gitu ya, dibenahin ya pelan-pelan gitu ya, dibenahin, kemudian pelan-pelan diperbaiki gitu ya, pelan-pelan juga untuk bisa disembuhkan gitu ya, agar tidak mengalami pahitan, tidak mengalami spiritual matter yang negatif seperti itu ya teman-teman semua. Nah inilah your feeling is your prayer ya. Untuk judulnya memang saya buat lebih beda gitu ya, karena isinya juga beda ya, tetapi adalah pengulangan, penandasan kembali ya, agar nanti kita lebih paham bagaimana kita agar lebih mudah ajaib gitu ya teman-teman ya. Nah atas izin Allah ya, bismillahirrahmanirrahim ya Bapak Ibu ya, kita mulai atas izin Allah. Semesta raya ini adalah disediakan untuk melayani kita seluruhnya Bapak Ibu.
ya, umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dari yang ada hewan, tumbuhan, baik udara, ya, kemudian semesta raya ini dan isinya, itu adalah disediakan untuk melayani manusia, Masya Allah ya. Dan ternyata atas izin Allah pula semesta raya itu hanya merespon, ternyata hanya merespon, ya, vibrasimu. Nah, bukan kata-katamu. Kenapa seperti itu? Ya, karena Ustadz Nas sudah menjelaskan, ya, kata-kata ini, ya, banyaknya gitu ya, karena dia kan keluar dari pikiran sadar ya. Jadi kata-kata ini bisa jadi kekuatannya adalah hanya 12%. Tapi vibrasi kita itu sampai 88%. Karena vibrasi ini adalah pancaran dari feeling kita, dari perasaan, dari bawah sadar kita gitu ya. Makanya selama kita masih sadar, ayo benahin ya kegiatan-kegiatan kita. Ayo perbaiki tingkah laku kita gitu ya. Ayo perbaiki habit-habit kita. Untuk apa? Menghasilkan dari wilayah bawah sadar nanti ya, keluar vibrasinya nanti tak terasa adalah baik gitu Bapak Ibu. Ini kurang lebihnya ya. Jadi Bapak Ibu, apabila kita berdoa, kalimatnya itu udah bagus banget ya, udah bagus. Tetapi ternyata perasaannya tidak baik. Mungkin baiknya gitu ya, baiknya saat berdoa nanti agak tenang gitu ya, tapi nanti juga galau lagi gitu ya. Kenapa sih kok seperti ini? Kenapa saya kok belum juga profit gitu kan? Kenapa menurun gitu? Apalagi isu-isu sekarang ini banyak sekali ya. Isu-isu tentang apa? Tentang penurunan biaya beli gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah nanti akan saling menurunkan harga. Terutama kalau sudah seperti itu, profit ya akan tidak mudah gitu ya. Bayangkan akhirnya nanti bisa jadi akan banyak ya perusahaan-perusahaan atau kegiatan-kegiatan yang kemudian gulung tikar seperti itu. Nah, ini sempat juga nanti mampir ke perasaan itulah degan gitu kan. Nanti mampir ke ada di denyut jantung gitu ya, menjadi tidak nyaman. Padahal deg-degan, tidak nyaman di perasaan itu keajaiban menjauh. Makanya pada waktu kita berdoa ya, walaupun itu sebagus apapun kalimat afirmasinya, tetapi kalau perasaannya belum selesai, perasaannya belum rilis, perasaannya belum sembuh dari kegalauan masa lalu, ya, dari adanya kekecewaan waktu-waktu yang kemarin, adanya dendam, bisa jadi adanya sakit hati yang belum juga terobati, ada sariawan hati, ya, ada luka batin yang belum juga terobati pula, maka itulah yang akan terpancar, itulah yang akan Allah kabulkan, karena vibrasi kita itu akan menjadi kickback kembali, akan menjadi balik lagi kepada diri kita, itu ya. Nah, ini tidak mengenai tentang adanya sakit hati saja, gitu ya. Kebalikannya dari sakit hati, ya kelihatannya kan ini tidak sakit gitu ya. Orang garis kebenaran itu kan kelihatannya nggak sakit gitu ya, tapi itu sakit Bapak Ibu ya. Jadi vibrasinya nggak baik gitu ya. Baiknya itu bagaimana? Baiknya adalah netral, kemudian menuju bahagia tanpa syarat gitu ya. Perasaannya tuh saya nggak garis kebenaran nih gitu, ternyata satu gitu. Nah, ini yang sering terpeleset yang terjadi pada diri kita. Nah, itu pun nanti yang terjadi yang akan dikabulkan oleh Allah, dan itu pula yang akan direspon oleh Allah ya, atas izin Allah. Apa yang kita vibrasikan, yang baik itu kekecewaan, kesedihan, kebencian, kemarahan gitu ya. Kemudian adanya garis ini lu aku gitu ya. Ternyata tidak sakit itu. Kalau ini aku paling cantik, aku paling kaya, aku paling ganteng ya. Atau bahkan menjadi korban. Nah, aku menjadi korban. Kelihatannya ya saya kok yang ini gitu. Saya yang merasakan sendiri gitu. Tetapi ternyata itu terpancar menuju ke alam semesta. Makanya untuk mudah sekali nanti kita bisa memaafkan, bisa untuk merendah hati, ya. Tidak kemudian saat kita mendapatkan keajaiban, kemudian kita garis kebenaran menuju ke sombong, ya, keegoan gitu kan. Saya pengen kok saya saya dianggap gitu kan. Saya ingin dilihat gitu. Nah, ini nanti menyebabkan akan responnya juga tidak baik ya, bahwa itu termasuk penyakit hati gitu ya teman-teman. Coba jadi penyakit hati ini diri kita tidak tahu gitu ya, tapi kalau penyakit badan itu orang lain tahu gitu.
Kalau penyakit hati, ya penyakit hati itu kitanya nggak tahu, ya yang tahu orang lain, gitu ya. Maaf ya, ini hati kebalik ya. Jadi kalau penyakit hati ya termasuknya keegoan, dia garis kebenaran, gitu ya. Kemudian ada menuju ke kesombongan, gitu ya. Ini adalah kitanya nggak tahu, kita fine-fine aja, enak, gitu. Yang nggak nyaman orang lain, menghindar orangnya. Nah, pada waktu orang lain menghindar, nggak mau mendekat sama kita, rezeki menjauh, gitu. Karena teman-teman itu termasuknya rezeki, silaturahim itu menambah rezeki di hadisnya Rasulullah ya. Kemudian pada saat kita banyak teman, ya termasuknya banyak rezeki gitu kan ya. Jadi kita harus memang kalau ingin doa-doa kita banyak ijabah gitu ya, LOP kita mudah sekali terrealisasi, kita harus jaga vibrasi kita yang terpancar gitu. Yang terpancar adalah netral menuju bahagia, tapi bahagianya tidak berlebihan, harus dijaga gitu. Kalau bahagianya berlebihan nanti over gitu ya. Kalau sudah over ya yang kemudian yang berjalan gitu ya, yang ada nanti menjadi ada sombong. Setelah itu ada pula menjadi overthinking. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan mudah sekali kepikiran kayak gitu ya. Jadi makanya kita di sini koreksinya bagaimana perasaan kita yang tidak baik itu adalah yang terpancar, maka itulah yang akan Allah kabulkan, itu pula yang akan terjadi, itu pula yang akan direspon, dikembalikan untuk kita, tentunya atas izin Allah ya. Dan Allah itu penyedia gitu ya, Allah itu udah menyediakan banyak sekali rezeki ya, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan kita terima gitu. Kalau kita menanam gitu ya, kita memvibrasikan positif gitu ya, baik gitu ya. Kemudian yang terpancar adalah kebaikan, maka nanti kita akan disediakan oleh Allah kembalinya, datangnya ya, responnya ya, yang datang gitu ya, yang menghampiri kita, yang ketarik adalah keajaiban, kebahagiaan, kesuksesan. Tapi sebaliknya, apabila yang terpancar adalah spiritual meter negatif, tidak positif ya, baik -1, -2, -3, nanti ada ya saya sertakan spiritual meter. Tapi di sini saya tidak membawa materi spiritual meter, cuma diagramnya saja ya. Untuk kemudian apa? Hati-hati gitu ya. Nah, untuk spiritual meter nanti kita akan pelajari di THMR di tanggal 8 gitu ya, di 8 Desember. Saya sarankan teman-teman semua untuk bisa riset yang belum THMR, yang sudah THMR, yang belum untuk ikut gitu. Karena kayak saya Bunda Pita ya, mengulang dan mengulang setiap ada THMR, setiap ada SNM THMR. Itu aja enggak apa Bapak Ibu. Itu aja kayak kurang gitu ya. Kayak ingin nambah lagi, ingin belajar lagi karena kayak ada momen-momen yang baru setiap ada SNM THMR gitu ya. Jadi riset kemudian kita mengulang lagi ya tidak apa-apa, karena banyak yang ternyata pada waktu riset ya itu mengalami juga keajaiban-keajaiban yang berbeda dari yang sebelumnya ya, bisa jadi semakin meningkat gitu, tidak sama keajaibannya, bervariasi gitu ya. Nah, dalilnya mana nih? Dalilnya kalau ada yang menanyakan dalil, bagaimana dalilnya Bunda? Apa yang terpancar itu yang akan Allah kabulkan. Dalilnya ada di sini. Ana inda doni abdi. Sesungguhnya Allah sesuai prasangka hambanya, sesuai prasangka kita. Nah, prasangka letaknya di mana? Letaknya adalah di perasaan, karena prasangka. Contohnya seperti ini. Contohnya bagaimana Bunda? Aku kan perasaannya sudah baik. Nah, namanya perasaan ya. Perasaan itu kan kayak nggak ingat gitu kan. Tetapi kalau ditelisik, ditelusur gitu ya, kita mau muhasabah, kita mau melihat ke dalam, ya Allah ternyata ketidaktepatan saya banyak, ya Allah ternyata kesalahan saya banyak, kehilapan saya banyak, dengan istighfarnya terus menerus gitu. Contohnya ya, pada saat setelah tahajud ya, atau setelah subuh doa gitu ya, ya Allah terima kasih hidupku terbaik. Nah, udah afirmasi juga kan, afirmasi udah dibaca di love gitu kan. Tapi setelahnya apa iya sih kabul? Lah dari mana? Loh nanti ada ini ya, debt collector gitu kan. Ya aku penjualannya belum bisa naik. Gimana sih aku ndak ajaib-ajaib gitu. Nah ini yang namanya kafir. Kakian pikir gitu ya. Bukan kafir lain agama, bukan. Tapi kakean pikir, kebanyakan mikir kayak gitu. Padahal setelah LOP, setelah doa, setelah afirmasi, harusnya lepas TSL, terima, syukuri, lepaskan. Kita tugasnya berbahagia, melayani banyak orang.
tugas kita adalah plus 6. Nah, Ustazah sampaikan, kita pada waktu pagi gitu ya, lihat pasangan walaupun belum mandi, itu dipuji gitu kan. Tugasnya adalah melayani, memuliakan, dan membahagiakan orang-orang di sekitaran kita gitu kan. Yang bapak-bapak nih, Masya Allah mah, cantik banget pagi ini mah, apa kabarnya mah, gitu. Padahal belum mandi, gitu kan, kata Ustaz Mas ya. Tapi disuruh menyapa seperti itu, gitu ya. Memang magnet rezeki ini lebay, Bapak Ibu, lebay ya. Tapi lebaynya positif, gitu ya. Nah, yang ibu-ibu nih, ya, yang ibu-ibu, yang umi-umi, yang bunda-bunda ya, yang bunda-bunda. Nah, coba untuk puji suami, gitu ya. Pagi-pagi misalnya sudah mandi ya, kemudian rajin ya, udah ini siap-siap mau ke kantor, Masya Allah Pak, bajunya bagus banget gitu kan, Masya Allah Pak, ini rambutnya ya sekiranya kurang disisir ke arah ini gitu Pak, Allah ganteng banget gitu kan, wah keren banget. Nah, pada waktu kita memuji nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir gini ya, nanti jangan-jangan suamiku malah ini nih mobilnya besar nanti jangan-jangan malah maaf lain hati karena namanya dipuji ini itu akhirnya kepalanya jadi besar. Jangan khawatir ibu ya, asal dengan tulus gitu ya. Setelah itu ikat dengan LOP ya, ikat dengan LOP, suamiku setia, suamiku selalu mencintaiku, suamiku selalu teringat padaku gitu kan, karena Allah gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir saat memuji suami kemudian ya nanti jangan-jangan suamiku GR nih gitu kan, ganteng gitu kan, jadi akhirnya nanti malah tebar pesona ke sana ke sini. Enggak apa-apa, enggak begitu nanti ya, kalau kita banyakin doa ya, banyakin bacakan Al-Fatihah ya untuk suami. Dan apalagi yang pada ngamalin ya 3A gitu ya, silakan setelahnya doakan untuk suami, kirimkan 1 kali 3 kali Al-Fatihah ya untuk suami, untuk anak-anak gitu kan. Untuk apa? Untuk bisa saling percaya dengan suami gitu kan. Jadi enggak ada prasangka yang ini jangan-jangan suamiku sama siapa nih ya siang ini gitu kan. Itu kan prasangka. Akhirnya ternyata pada saat kita berprasangka seperti itu, kita masih menarik kejadian itu mampir gitu, ada di sekeliling suami. Akhirnya benar, suami dikelilingi oleh wanita-wanita yang tadi kita bayangkan. Jadi sebenarnya yang mendoakan seperti itu siapa? Yang mendoakan adalah dari prasangka itulah. Karena semua prasangka, baik itu positif maupun tidak positif, itu semua direalisasi oleh Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi disinilah letaknya ya. Kalau misalnya kita ingin ya pasangan hidup kita setia, gitu, sertakan aja doa Bapak Ibu ya. Sertakan ada doa ya, kemudian praktek magnet rezeki itu dipraktekkan di sehari-hari ya. Kemudian kita yang kaum ibu ya, yang wanita ya, untuk selalu bisa memuliakan suami ya, untuk bisa membuat pasangan hidup kita tuh nyaman gitu kan. Nyamannya tuh seperti apa sih suami saya? Nah, ibu-ibu paham nih bagaimana suami ibu ya, untuk biar nyamannya tuh seperti apa. Saya yakin bisa gitu kan. Nah, usahakan seperti itu. Misalnya suami senang di bidang pelayanan gitu kan, ya sudah buatin air minum ya, kemudian sepatunya disiapkan gitu kan, celananya, bajunya gitu kan. Oh misalnya senang ada di makanan gitu ya, oh mohon izin, kayak suami saya kan senangnya makanannya berubah-ubah gitu ya, pagi siang sore malam pagi siang malam gitu, beda gitu ya. Saya harus menyesuaikan gitu, Mas mau makan apa, siang menunya apa, saya tanya gitu, kalau ini gimana Mas gitu. Wah pokoknya kalau yang buatin adalah Mami saya mau, yang buatin ibu saya mau, apa aja saya senang gitu. Alhamdulillah dibuatin telur dadar aja senang. Barusan saya buatin telur dadar gitu ya, karena harus segera zoom, jadi saya nggak bisa nyiapin yang bermacam-macam. Nah karena kemarin itu adalah waktu longgar gitu ya, jadi saya nyiapin saya yuk Mas ada ini nih bibit goreng dan lain-lain gitu ya. Jadi kita biar bisa memuliakan suami. Nah, suami merasa terjunjung, tersanjung. Kemudian nanti sertakan ada doa gitu ya. Ya misalnya kok perginya jauh misalnya ya, kemudian belum pulang, ya kita tanyakan gitu. Tanyakan tapi dengan santai aja gitu ya. Kita sertakan dengan doa, dengan prasangka yang baik, insya Allah nanti akan segera pulang gitu ya. Nah, akhirnya apa nih Bapak Ibu? Your feeling is your prayer. Jadi apa yang kita rasakan itu adalah doamu. Kadang di setiap harinya kita ada yang tidak tepat ya. Afirmasinya itu udah bagus, doa-doanya bagus semua gitu ya, bacaan Al-Qur'annya bagus, tetapi sering tersinggung
ya, sering marah-marah gitu kan, sering keakuan. Loh itu orang lewat loh, itu padahal aku kenal loh. Masa tadi lihat itu nggak mau nengok ke arah saya, kepikiran aja kayak gitu kan. Padahal dia juga masih ada banyak persoalan gitu kan. Jadi perlu kita doakan sebenarnya gitu kan. Nah kita energinya bocor ada di memikirkan itu tadi, memikirkan hal yang tidak sebenarnya hal yang tidak penting gitu kan. Kita Bapak Ibu, Bunda lah kalau misalnya ya saya masih kebiasaannya adalah saya sering sering tersinggung gitu ya. Kemudian juga saya sering keakuan, misalnya mohon maaf ya, kayak saya kan karena saya pembisnis ya, saya mengakui saya pun dulu seperti itu gitu ya. Saya sahrono di luar gitu kan. Saya tegar gitu kan. Saya kuat, strong gitu kan. Sahrono kuat. Nah, kemudian apa nih? Karena merasa perkasa gitu ya. Di rumah akhirnya merasanya ingin dihargai. Ingin katanya diuwongke kayak gitu kan. Ya, ingin dianggap. Nah, pada saat kita menuntut orang lain menganggap, itu adalah kepahitan di dalam diri kita. Seperti itu Bapak Ibu. Karena itu tidak mensolusikan gitu. Semua orang punya urusannya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi makanya kita untuk bisa tawadu aja, kita untuk bisa dalam kondisi yang rilis aja, bagaimana respon orang tentang kita. Kalau kitanya memuliakan, kalau kitanya itu prasangkanya baik, yakin aja Bapak Ibu, nanti orang-orang di sekitaran kita pun nanti responnya akan baik, seperti itu ya. Karena apa yang terjadi di luaran kita itu adalah cermin gitu ya, cermin untuk diri kita gitu kan. Cermin. Akhirnya pada saat terjadi yang tidak baik, agar kita tetap terjaga bahagia tanpa syarat, kita harus istighfar dan ambil cermin. Kalau kita menuruti apapun yang terjadi di luaran kita banyakkan sakit hati gitu Bapak Ibu ya. Karena di luaran diri kita banyak kok yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, banyak yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Kalau kita menuntut apa yang di luaran diri kita itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita yang ada itu nanti akan sengsara, akan kepahitan, akan mengalami energi gugur, energi spiritual meter minus gitu Bapak Ibu. Makanya kita jaga hati-hati di dalam diri kita, perasaan kita jangan sampai mengalami di zona yang minus gitu ya Bapak Ibu. Your feeling is your prayer. Makanya pada waktu maaf, pada waktu sudah doa gitu ya, doa itu harus dicermati gitu. Ya Allah, terima kasih. Ini kan mintanya misalnya ya, profit gitu kan. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah memberikan penjualan yang makin meningkat. Padahal kenyataannya belum meningkat. Tapi karena ditarik dengan rasa syukur, terima kasih ya Allah telah Engkau berikan hari ini keajaiban dengan meningkatnya penjualan kami, dengan meningkatnya ada profit kami. Padahal belum gitu kan. Nah, pada saat terima kasih ini harus vibrasinya adalah terima kasih, bahagia gitu. Setelahnya jangan kepikiran tentang adanya penjualan yang menurun. Tidak apa-apa, kita masih ada kok hal yang lain yang perlu disyukuri gitu ya. Kita banyak hal-hal yang perlu disyukuri, masih ada beras gitu kan, masih ada kesehatan gitu kan, masih ada banyak simpanan bismillah gitu kan, masih ada rumah, masih ada kendaraan. Itu yang disyukuri Bapak Ibu. Jangan hal yang kurang kemudian menggelayut ada di kuantum kita. Yang terjadi nanti justru menarik kekurangan berikutnya menghampiri di dalam diri kita. Apa saja kekurangannya? Kurang bahagia, kurang tenang dan kurang senang. Ini ngefek sekali di kegiatan pada saat berinteraksi dengan pasangan hidup, dengan anak. Nggak nyaman mereka karena kita di sana uring-uringan, karena di sana kita energinya minus gitu kan. Akhirnya kayak terbakar, nggak nyaman gitu kan. Bisa menviralkan, ya bisa menularkan energi minus juga ke orang sekitar gitu. Yang terjadi rezeki menjadi menjauh. Konsumen pun nanti sama terhubung. Konsumen itu juga nanti akan terasa gitu. Ini gimana ya? Yang jualin kok seperti ini misalnya, yang melayani kok seperti ini orangnya gitu. Besok lagi tidak mau datang Bapak Ibu. Nah, yang tidak untung siapa? Kita sendiri. Makanya kita untuk bisa selalu menjaga perasaan kita dalam kondisi yang bahagia, senang, tenang ya, kemudian dalam kondisi yang happy ya. Nah, pertanyaannya ya teman-teman semua Bapak Ibu, bagaimana bila ada hal yang tidak nyaman, persoalan, tumbukan seperti tidak bisa saya kendalikan Bunda, saya tidak bisa kendalikan benar-benar itu mak jeder gitu kan. Ujuk-ujuk mak berdunduk, tidak keajaiban aja nih yang ujuk-ujuk ya.
ternyata ujian itu juga datangnya mendadak gitu ya. Ujian itu, tumbukan itu datangnya mendadak gitu, karena ini adalah ilmu ikhlas ya, latihannya terus menerus, sekolahnya setiap hari, ujiannya mendadak gitu kan. Bagaimana kita bisa keren gitu kan, bisa enggak kayak gitu kan. Nah, apabila menyerang ke wilayah perasaan, karena tumbukannya tuh benar-benar nih ya, masuk banget ini ke perasaan gitu kan, jadi cemas, galau, sakit hati, dendam, marah, pengennya aku di kamar aja, nggak mau ketemu orang gitu ya. Udah aku sedih, aku kepahitan gitu kan. Nah, pada saat seperti ini netralkan Bapak Ibu ya. Ustazna sudah membekali kita ya, ada sholat tobat, lakukan ya, ambil air wudhu, sholat tobat gitu ya. Kemudian ada seltopnya, diikuti. Nah, kalau nggak praktek ya nanti nggak ngefek ya. Kita untuk bisa praktekkan gitu, karena untuk apa ilmu MR dipelajari? Kalau kita nggak praktek ya dipraktekkan. Benar ya. Jadi untuk apa ilmu MR dipelajari? Dipraktekkan. Kalau nggak praktek nanti tidak untung gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, dekati Al-Quran. Dekati Al-Quran Bapak Ibu, karena apa? Allah sudah bekali kita dengan surat-surat cintanya. Allah tahu kebutuhan kita gitu kan. Akhirnya Allah berikan ada surat-surat cintanya yang kemudian terbuku yang menjadi Al-Quran. Di mana tuh dalilnya? Nah, ada surat-surat cintanya Allah yang nanti menjadi penawar kegalauan, penawar dari sakit hati, penawar dari rasa yang tidak nyaman, juga pesimisnya masa depan, menjadi optimis bagaimana Bunda, apa obatnya? Dalilnya di mana? Ada di surat Al-Isra ya, ayat 82. Ini familiar sekali Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, bagaimana orang-orang yang percaya? Kalau tidak beriman, ya memang tidak jadi syifa, tidak jadi obat, tidak jadi penawar. Tapi bagi kita, karena ini adalah kita yakini, karena kita percaya, kita imani, akhirnya terjadi Bapak Ibu, terjadi ada pengobatan melalui Quranic vibration. Dan ini yang saya rasakan. Awalnya kenapa ada privat RFLOP yang di offline adalah insan mulia. Awalnya saya terobati Bapak Ibu, dari sakit hati yang mendalam menuju kepada sakitnya badan. Banyak keluhan-keluhan ada di badan karena dari psikis sudah menuju ke fisik. Yang dari mental sudah menuju ke tubuh penyakitnya. Saat itu ya, ada di tahun 2006. Gitu kan. Ternyata obatnya ada di sini di Al-Qur'an gitu. Waktu itu saya bacanya Al-Hadid gitu ya. Nah, pada saat saya dekati Al-Quran, saya baca, saya hayati, kemudian bismillah, pelan-pelan saya amalkan gitu ya. Amalkannya apa? Saya senang kalau misalnya setelah baca Al-Quran, kemudian kita belajar artinya gitu ya. Akhirnya saya beli ada mesin murotal yang pada waktu membaca Al-Quran, kemudian setelahnya membaca artinya gitu ya. Ada terbaca artinya gitu kan. Nanti saya dengarkan kalau saya tidak sempat untuk membaca gitu kan. Tapi kalau sempat ya beli Al-Quran yang ada bacaannya itu di sebelah kanan, sebelah kirinya adalah arti gitu. Jadi nanti setelah membaca tahu artinya gitu. Setidaknya kita belajar, oh di sini ya, oh artinya seperti ini. Bergetar Bapak Ibu. Bergetar. Pertama membuka ya dari Al-Quran, ya Allah ternyata agung banget ya Ummul Kitab gitu ya. Itu sampai meleleh air mata gitu ya. Kemudian sampai Al-Baqarah, kemudian lanjut surat-surat yang lain gitu ya. Oh ternyata artinya seperti ini, Masya Allah, ya Allah subhanallah gitu ya. Kemudian dilanjut dan dilanjut. Ya Alhamdulillah. Nah silakan Bapak Ibu ya yang mau ada ini ya, tadarus di rumah ya. Silakan untuk bisa tahu artinya. Jadi nanti tidak sekedar membaca saja, tetapi nanti maksimal dari wilayah sadar masuk ke bawah sadarnya itu tahu artinya. Ya walaupun mungkin tafsirnya gitu ya belum sesempurna ya yang kemudian tahu ilmu tafsir, tapi setidaknya ya di sana kita tahu ada motivasi dan juga ada peringatan. Yang diingatkan kita apa? Peringatan untuk kita apa? Adalah hal-hal yang tidak boleh untuk kita hindari gitu. Kemudian di sana ada ayat motivasi gitu kan, untuk dorongan-dorongan kita melakukan kebaikan. Nah di sana kita nanti tahu batasannya, ini yang nggak boleh, ini yang boleh gitu. Setidaknya akhirnya hati-hati di dalam diri kita itu nanti akan meningkat. Seperti halnya kehidupan kita Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang sekarang ini mengalami ujian, sebelumnya saya yakin mengalami keajaiban. Kemudian yang sekarang ini masih mengalami tumbukan. Jangan khawatir Bapak Ibu, setelahnya akan merasakan manis permennya, tapi dijaga memang riadohnya, dijaga untuk bisa mujahadahnya, dijaga untuk tirakatnya. Karena tirakat inilah sarana untuk kita membuka bungkus permen, Bapak Ibu. Kalau tidak ada tirakat, bungkus permen tidak bisa terbuka, Bapak Ibu. Karena bungkus permen bisa terbuka itu dengan kekuatan hati, bukan dengan fisik, tidak bisa, Bapak Ibu. Karena permen itu adalah kuantum, bukan permen yang kita beli ada di toko-toko, bukan. Tapi permen yang berupa adalah sebuah keajaiban yang masih disembunyikan oleh Allah sampai saatnya tiba setelah kita pantas melalui step by step tentang adanya perjalanan dari keajaiban itu, gitu Bapak Ibu. Ya, makanya untuk kita rutin nih terus, gitu kan, rutin istiqomah gitu, tidak kemudian keluar masuk gitu ya. Ya mohon maaf nih keluar, nanti akhirnya ya aku sedih lagi, masuk lagi, eman-eman Bapak Ibu, jaga aja Bapak Ibu, jaga untuk terus di dalam ya, karena ekonomis kok gitu, insya Allah diganti Bapak Ibu, berlipat-lipat diganti teman-teman ya, jadi jangan khawatir. Nah makanya lakukan Quranic vibration dengan senang ya, kita dengan senang dekati Al-Quran, dengan bahagia hayati dan amalkan Al-Quran, diawali dengan ada terapi Quranic vibration. Untuk menterapi apa? Menterapi luka-luka batin kita. Nah, meng-RFF, Ustaz Nas mengajarkan ada di sholat-sholat kita. Ya, di dalam sholat itu bacaannya adalah kandungannya di sana dari Al-Quran juga. Kalau sholat mungkin batasannya 5 menit, 10 menit. Nah, kalau baca Al-Quran itu nanti kita bisa lebih panjang kan? Bisa setengah jam, bisa 40 menit seperti kita sekarang ini nanti ya. Kemudian bisa sampai 1 jam, one juz, 1 juz itu kalau misalnya dibaca dengan tartel kurang lebihnya adalah 1 jam. Saya pernah mencoba ya, sudah terbiasa mencoba. Oh 1 jam ini berarti ini 1 juz gitu. Tapi misalnya belum sempat dibagi aja gitu kan, dibagi setelah sholat ya, di setelah sholat itu berarti berapa lembar? Kalau 1 juz itu sekitar ada 10 ini ya, 10 lembar gitu ya, yang halamannya sedang gitu ya, 10 lembar. Berarti kita bagi nih, setiap selesai sholat berarti kita 2 lembar gitu kan. Nah nanti akhirnya bisa 1 hari itu bisa 1 juz. Bapak Ibu bisa rutinkan itu ya, menjadikan ada obat di hati kita, di luka batin kita, di sariawan hati kita, untuk setiap hari ada salepnya. Nah nanti bersama-sama berjamaah adalah pada saat kita bareng-bareng seperti ini di Kamis malam Jumat, dengan jahar dan semangat berjamaah dengan ratusan teman-teman kita gitu kan. Akhirnya kita merasakan ya, sentuhan-sentuhan nasihat Allah ada di sana, dipraktekkan isinya hingga netral perasaan kita, mulai perlahan-lahan ya tumbuh keyakinan, pesimisnya menjauh, perlahan-lahan tumbuh ketenangan, kesedihan menjauh, perlahan-lahan ada cahaya di sana, ada rasa senang di sana, kemudian kepahitan juga menjauh, lama-lama bahagia, walaupun naik turun nanti agak kumat gitu ya, rasanya kok kayak gini gitu kan, nanti baca lagi gitu kan, nanti ikuti lagi Kamis malam Jumat ini, akhirnya kita bisa merasakan namanya bahagia tanpa syarat, bisa melewati garis normal keajaiban. Nah pada saat kita sudah melewati garis itulah keajaiban demi keajaiban itu akan beruntun di belakangan ya, seperti gurunda kita ya, keajaibannya Masya Allah, pengen film tercapai, ada film Bismillah ya, nanti bisa booming gitu ya, bisa mencapai 10.000 pemirsa bahkan ya, penonton bahkan bisa gitu ya. Kemudian pengen ada emas dinar, bisa menusantara, benar terjadi kayak seperti 100% ya, doa-doanya dikabul. Itu Ustaz Mas sendiri yang mengatakan ya, di THMR yang tadinya 90%, 95%, 5%-nya apa? Masih ada keinginan anak laki-laki gitu kan. Di sana masih ada ingin, tetapi ternyata setelah muhasabah, saya punya kok gitu. Setelah ada koreksi ya, bisa jadi ya ada melihat ke dalam diri, saya punya kok banyak anak laki-laki gitu. Di mana? Di pesantren gitu kan. Akhirnya mereka semua menjadi bagian hidup dari Gurunda Ustaz Nas, dan kemudian menjadi ada anak laki-laki. Nah sekarang ini lengkap ya, lengkap menjadi 100%, doa-doanya seperti sudah diijabah seluruhnya. Kolbu kita itu, jiwa kita itu kan ya sidu yangkus, ya naik turun, ya spiritual materi. Makanya disarankan
setelah kita membaca Al-Quran pun, kita kan Sadaqallahul Adzim ya, kita tutup. Nah, di setiap saat untuk kita praktekkan Bapak Ibu, praktekkan jurus-jurus magnet rezeki dengan enjoy ya, dengan istiqomah. Bagikan kita melakukan zikir magnet rezeki dengan tenang, senang dan happy Bapak Ibu. Misalnya saat ada perisik kita tahu, kita cek ya, jadi mana kayak gini ya, saya perlu nih untuk istighfar. Setelah istighfar saya perlu sholat tobat. Nah itu menjadi zikir gitu. Lalu saya doakan orang itu, cek langsung gitu kan. Setelah itu saya proyeksinya harus perbaiki nih. Akhirnya apa? Ramah-ramah, baik, sehat, mulia, kaya dan berkah gitu kan. Walaupun kondisi tidak nyaman ada di badan, tetapi proyeksi kita adalah proyeksi kebaikan. Sehat, 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 sehat. Nah, selanjutnya kegiatan bisa dikerjakan dengan insya Allah dengan lancar, tidak terkendala gitu. Walaupun sebelumnya saya ada keluhan ini, saya ada keluhan itu, tapi karena proyeksi diperbaiki, setidaknya akhirnya otak merealisasi seperti apa yang digambarkan sebelumnya. Nah inilah keajaiban, kecerdasan dari otak kita teman-teman. Otak kita itu cerdas sekali, pikiran kita cerdas sekali. Apa saja yang kita gambarkan di sana, otak kita itu berusaha untuk seperti memberi jawaban. Apalagi diproyeksikan terus-menerus, didorong terus-menerus, akhirnya memberikan ada solusi, memberikan ada jalan-jalan keajaiban, yang itu adalah Allah izinkan ya. Kemudian apalagi proyeksinya diperbaiki, LOP-nya diperbaiki, lalu menjadi lebih nyaman lagi ya, berimbas ke wajah ya, lebih cerah gitu ya, berimbas ada ke tubuh ya, lebih menyehat. Walaupun mungkin ada keluhan tapi hati nyaman gitu ya, hati tidak apa-apa, nyaman aja gitu ya. Kemudian itu nanti berefek juga kepada membaiknya, makin membaiknya nanti bismillah tubuhnya ditambah ada istirahat yang cukup ya, makanan-makanan yang kemudian bisa untuk dikendalikan dari makanan-makanan yang kurang sehat ya. Kalau perempuan kan banyak kan gorengan-gorengan nih yang menyebabkan seperti itu ya. Untuk es dihindari ya, dingin gitu ya dihindari, kita minumnya anget aja gitu kan ya. Kemudian banyakin air putih gitu. Kemudian apalagi yang diperbaiki, lisan kita dijadikan adalah kata-kata yang kita keluarkan ini selalu positif gitu. Jaga Bapak Ibu untuk status kita Bapak Ibu ya. Saya jarang ngecek sih untuk statusnya Bapak Ibu ya. Tapi sekali saya pernah ngecek, enggak di sini sih, bukan privata FFLOP gitu ya, bukan gitu. Bukan dari sini, tapi dari ini ya, mohon izin maaf, jamaah umroh yang kemarin umroh gitu kan. Mungkin memang pahit banget gitu kan. Akhirnya ngata-ngatain tuh orang itu, dimasukin di dalam statusnya. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu, di bawahnya ditulisi lagi kayak kali ini pokoknya marah gitu kan. Ditulisin lah, itu kan se-Indonesia tahu nanti. Enggak se-Indonesia sih yang melihat gitu kan. Ya jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk dijaga, dikendalikan ya. Misalnya ada sesuatu tumbukan yang tidak nyaman, jangan sampai curhatnya ada di status WA, status Facebook, status IG, jangan Bapak Ibu. Ataupun di TikTok, jangan. Curhatkan aja kepada Allah gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak bisa telepon Bunda Pita. Kalau saya sama Allah itu ceritanya gimana? Aku bisanya sama manusia, aku mau cerita misalnya kayak gitu. Ya udah telepon Bunda Pita, telepon saya gitu ya. Jadi jangan ditumpahkan di status gitu ya teman-teman ya. Karena nanti mencirikan wah bukan magnet rezeki nih gitu kan. Karena magnet rezeki nggak kayak gini gitu kan ya. Jadi jangan curhat-curhat di media-media yang media sosial yang sifatnya itu 1 detik aja viral kemana-mana teman-teman gitu ya. Nah jadi itulah untuk bisa kita praktekkan ya, terutama juga di jurus-jurus THMR ya. Kita harus apa nih Bapak Ibu, karena nanti untuk jadi wirid harian gitu ya, saya perbaiki lisan, kemudian saya turunkan garis kebenaran. Zikir itu saya harus lakukan setelah subuh atau setelah tahajud. Zikir apa? Zikir istighfar, turun garis kebenaran. Yang kemudian di setiap harinya kita menjadi orang yang turun garis kebenaran, Bapak Ibu. Menjadi orang yang tawadu gitu kan. Ya walaupun ajaibnya banyak, biasa aja gitu ya. Tapi penuh syukur gitu ya. Enggak kemudian, oh saya harus dianggap, saya harus dilihat, saya harus di ini di itu. Enggak, udah. Istilahnya kalau kita mau testimoni ya, testimoni karena Allah, udah ingin memotivasi orang aja gitu kan. Orang biar belajar kok magnet rezeki, akhirnya TSL gitu ya. Kemudian apalagi
kita melakukan Quranic Vibration seperti ini nanti Bapak Ibu. Ya, kita akan membaca Al-Quran dengan bahagia. Ya, jadi letakkan dulu ya hal-hal yang tidak nyaman. Tadi kemarin dan telah lalu, apa sih yang tidak nyaman? Yang tidak nyaman mungkin suaminya, istrinya, temannya, ya, tetangganya, anaknya, ponakannya. Ini tidak nyaman banget nih orangnya gitu kan. Buat saya benar-benar nih tidak nyaman gitu kan. Kemudian apalagi kejadiannya di pekerjaan, ya, di tempat bisnis. Gitu. Ayo Bapak Ibu, ya, untuk bisa memaafkan itu semua. Karena kenapa itu kok sampai terjadi? Bisa jadi ada kontribusi andil diri kita pada situasi itu. Makanya kita harus memaklumi, kita harus MLM, memaklumi, melupakan, dan memaafkan. Nah, kita nanti menjadi orang yang BTS itu akan mudah. Orang yang BTS mudah ajaib. Bagaimana mudah ajaib? Ya memaafkan, melupakan kejadiannya, walaupun tidak lupa 100%. Tapi kalau kita sudah sering memaklumi dan memaafkan, lama-lama ingatnya kan agak pahit nih, tapi lama-lama tuh dengan senyum gitu. Iya, aku pernah kayak gitu ya. Kok lucu banget kayak gitu kan. Akhirnya dengan senyum gitu. Nah, itu tanda udah sembuh. Walaupun masih ada ya istilahnya bekasnya gitu, belangnya gitu ya. Tapi kan udah enggak sakit. Ingatnya dengan apa? Dengan bahagia, dengan senang gitu. Udah enggak ada sakit lagi hati. Sudah enggak ada sakit hati lagi. Ketemu orangnya, assalamualaikum Mbak, assalamualaikum Pak. Ya, kayak anak kecil aja gitu. Nah coba, kalau Bapak Ibu seperti itu, seperti anak kecil, enggak ada dendam, enggak ada sakit hati. Ya, anak kecil itu dicintai banyak orang, pada gemes gitu kan. Ya, ada banyak yang ngasih hadiah, banyak yang ngasih uang. Karena apa? Anak kecil itu polos gitu, menyenangkan. Akhirnya rezekinya banyak. Nah kita kalau seperti anak kecil yang tadi, bukan kemudian jiwanya yang kecil enggak ya, tapi kita itu mudah memaafkan, ya mudah rilis. Kalaupun kemarin ada kejadian apa, sudah sekarang yang terpenting adalah hari ini dan seterusnya, gitu. Ya, dan selanjutnya kita untuk lebih baik lagi. Nggak usah kita respon atau diperbesar hal-hal yang kemarin. Nah, nanti rezeki kita terbuka Bapak Ibu. Karena apa? Malaikat menyaksikan, alam semesta itu juga akan menyaksikan. Kemudian Allah ridhoi karena mereka semua mendoakan Bapak Ibu, membersamai, menyaksikan Bapak Ibu itu orang baik gitu kan. Ya Allah realisasikan doa-doanya gitu kan. Ada malaikat di sekitar Bapak Ibu yang ikut mendoakan gitu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, setelah Quranic Vibration ya, kalau misalnya di THMR adalah garpu talak ya. Garpu talak termasuknya adalah menggetarkan Al-Quran. Nah, kita nanti pada saat ini kita membaca Al-Quran itu juga sama Quranic Vibration ya. Menuju pada spiritual matter ya, spiritual matter positif. Transformation spiritual. Spiritual kita bertransformasi positif, Bapak Ibu. Lebih positif lagi, lebih baik lagi. Makanya kita ingin selalu dalam kondisi plus 6 ya, plus 6. Ya, jangan di pintunya aja gitu. Ibaratnya masuk plus 6. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah plus 6, potensi-potensi di dalam diri Bapak Ibu, apa sih skill-skill di dalam diri Bapak Ibu itu akan menumbuh, akan membuka gitu, akan muncul skillnya gitu. Inilah orang-orang yang plus 6. Kita lihat Burunda coba, Masya Allah ya, kebiasaan-kebiasaan baru ya, kemudian talenta-talenta baru yang tadinya adalah penulis buku itu menjadi motivator ya, sebelumnya penulis buku, yang sebelumnya lagi adalah sebagai ini ya, developer gitu ya, yang bangun rumah sampai ribuan gitu, terus nulis buku. Nah setelah itu talenta keluar apa lagi, menjadi motivator di sini adalah founder Magnet Rezeki, yang kemudian motivator yang paling terkenal kan di Nusantara karena CTMR-nya banyak sekali gitu ya, Masya Allah ya. Jadi cita-cita Burunda kita terkabul karena saat itu memimpikan ingin ya menjadi seorang trainer yang ternama gitu ya, motivator yang istilahnya tidak hanya ya di satu kota dua kota aja gitu ya, bahkan menusantara gitu ya, hanya dengan duduk aja gitu ya, ilmunya tertebar di seluruh Nusantara. Apakah itu enggak ajaib Bapak Ibu? Itu kan ajaib kan Bapak Ibu, hanya duduk di satu ruangan panas ya kan, 2 hari kan SMR, tapi wajahnya ada di mana-mana di setiap kota. Kalau mau ditelisik seperti itu mendalam, Masya Allah ajaibnya keren ya, dan kita ingin ya seperti itu kayak Ustaz Mas ya, walaupun seberapapun gitu ya, seberapapun kita
mohon kepada Allah ya untuk dialirkan juga keajaiban-keajaiban sesuai dengan posisi kita masing-masing gitu ya. Masya Allah ya. Sudah jadi bunyai ya, ada di TikTok teman-teman. Saya bukan bunyai Bunda, saya trainer karena ada sertifikatnya. Kalau bunyai tidak ada sertifikatnya. Ya, belajar Bunda ya, belajar jadi orang baik ya, belajar dan belajar menyampaikan kebaikan. Bunda Husnul ya, Masya Allah ya. Nah kita lanjut ya Bunda Husnul ya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Kita menuju ke spiritual meter yang +6 tadi ya, saya sudah sebutkan. Kemudian ikhtiarnya yaitu kita dengan mempelajari selalu ilmu mana terjadi. Nah kemudian kita getarkan Al-Quran yang Bunda Pita kemarin sampaikan. Kita ada apa-apa pokoknya kita baca Al-Quran gitu ya. Di sini artinya kita untuk bisa menjadikan Al-Quran itu adalah teman kita, sahabat kita terbaik. Agar apa? Agar kita nanti saat ada di alam keabadian, di malam pertama di rumah kita yang baru gitu ya, akhirnya sahabat kita lah juga yang akan menemani kita. Siapa? Al-Quran yang akan menjelma menjadi sesosok ya, sesosok yang tampan gitu ya, sesosok yang anggun, tampan anggun gitu ya. Dan saat ditanya kamu siapa, aku adalah yang selama ini kamu baca, akulah yang selama ini bersama dengan kamu saat kamu di dunia, dan sekarang ini wujudku seperti ini dan akan menemani. Jangan takut, jangan takut. Nah, kita senang kan kalau kita punya teman, apalagi teman yang tidak akan mencederai, teman yang setia. Masya Allah. Di sana ada tanda cintanya Allah. Semua di sana tertulis tanda cintanya Allah. Karena pada waktu kita membaca Al-Quran dengan penuh cinta, dengan sepenuh hati, maka akhirnya Al-Quran itu pun membersamai kita dengan hati, gitu ya. Kita praktekkan nih Bapak Ibu, belajar Quranik setiap Kamis malam dengan ada ilmu-ilmu mana rezeki yang terupdate. Nggak pernah sama jurus-jurusnya, maksudnya maaf ya, kajian-kajiannya nggak sama ya teman-teman ya, beda terus gitu. Dan ada aja yang dibahas gitu kan, nggak sama untuk materi-materinya di awal atau akhir ya, nggak ada yang sama gitu ya, nggak ada yang sama, alhamdulillah ya, walaupun ini judulnya bersama. Asamu adalah doa terampuhmu, your feeling is your prayer gitu ya, tapi di dalamnya beda gitu ya, bisa dicek ininya ya, untuk YouTube-nya beda gitu ya. Kemudian kita nanti getarkan ya, kemudian setelahnya Bapak Ibu jangan lupa praktekkan nilai-nilai dari spiritual meter positif ya, spiritual meter positif itu untuk kita praktekkan seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Spiritual meter positif untuk dijalankan. Apa saja nih di sini? Eksplorasi, kita senang belajar. Malam ini dengan sadar tidak ada yang dipaksa kita belajar ya. Kemudian kita mau membuka diri. Apa sih kajiannya? Saya dari awal sampai akhir membuka diri, siap untuk menerima ilmu ya. Kemudian kooperatif, mau kerjasama, mau ada tanya jawab ya. Kemudian nanti saling menyapa, silaturahim, saling mendoakan gitu ya, saling memberikan keuntungan, ada tahadu seperti itu ya. Kemudian ada kekuatan di dalam diri, bisa mengendalikan amarah, mengendalikan diri ya. Kemudian menahan ada energi-energi emosi yang tidak baik ya. Lalu nanti ikuti lagi Quranic vibration-nya, nanti bisa menguasai diri ya, punya ada keridoan di setiap keadaan ya. Saya terima, alhamdulillah bisa merendah hati, keadaan apapun benar-benar keren dari luar sampai dalam. Lalu muncul generativitas. Nah inilah Bapak Ibu, kreativitas Bapak Ibu muncul, skill Bapak Ibu ada ya. Kemudian nanti menghasilkan sesuatu karya ya. Dari tadi apa barusan Bunda? Oh keren. Oh oke. Barusan aja ya, barusan. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, karena orang-orang di sekitaran kita itu min satu penonjolan diri. Nah,
ada ujub, ada merasa ingin dihargai, merasa benar, ya ego, cari perhatian. Maka kita harus pengabdian di sini, harus plus 6, ya, dalam kondisi yang tawadu. Mau ada pengorbanan tanpa pamrih, mau membantu, ya, agar apa? Kita kreativitasnya di sini terjaga, masih tetap bisa berkarya. Kalau kita itu ada di plus 5 saja, nggak masuk ke plus 6, nanti yang ada kita nggak bisa kreativitas, turun energinya. Yang ada kita hanya bisa merendah hati aja, kreativitas tidak menaik. Makanya Ustadz Nas walaupun belum plus 7, tapi kalau saya melihat menuju ke pintunya ya sudah plus 6 benar-benar gitu ya. Makanya kreativitasnya banyak gitu ya, mau buat apa, mau ingin apa gitu ya, mau LOP apa, terwujud aja gitu ya. Kita tinggalkan ada spiritual meter yang min apa saja nih, gambarnya kurang lebar ya tapi nggak apa-apa, nanti saya share yang lebih lebar ya, lebih nyaman gitu ya. Min 1 penonjolan diri, min 2 kemarahan nih ya, marah. Orang yang min 1, orang yang senang menonjolkan diri, kemudian gabung dengan orang yang menonjolkan diri, itu jadinya marah-marah. Keduanya sering marah. Nah ini saya pernah menjumpai ya. Yang satunya adalah kebenaran, yang satunya itu juga sama, nggak mau kalah gitu kan, jaga harga diri, ego. Nah dalam satu ruangan itu yang terjadi adalah kemarahan demi kemarahan. Bahkan orang yang lainnya juga terkena resah gitu, terkena ada sifat mau menuju ke marah juga. Gimana Bunda susah ini kayak gini, kayak udah berarti satu pindah kamarnya ya, saya ke sini gitu kan. Alhamdulillah aman. Saat itu juga langsung clear persoalan. Ajaib pokoknya. Saya pakai ini Bapak Ibu. Saya pakai jiwa pengabdian. Saya mengabdi ketulusan. Saya ingin tulus nih membantu teman-teman biar ya. Ternyata alhamdulillah kreativitas masih ada ya, kemudian persoalan menjadi hilang ya. Kemudian apalagi ini ada keserakahan ya, berarti berapa nih -3, ada rasa takut ya, ini keterangannya nanti Bunda, misalnya ayah Bunda saya berarti di mana nih, nah letaknya dari poin-poinnya ada bisa dilihat ya. Ada keresahan, apatis gitu ya, ada rasa bersalah, depersonalisasi, ini min 8 ya, min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini soalnya tidak kelihatan ada di sini gitu ya. Jadi kita berusahanya jangan yasidu wayang kus naik turun, kita berusahanya ya memang sih manusia biasa ya, naik dan turun gitu kan, yasidu wayang kus, yasidu wayang kus gitu ya. Naik dan turun. Tapi saat turun ini kita untuk ingat lagi nih, praktekkan, wiridkan jurus rezeki, dan kemudian kita berusaha ada di titik pengabdian. Kalau Bapak Ibu sudah hafal di situasi ini, nanti lama-lama terbiasa menjadi habit ya. Nah pengabdian ini hati-hati Bapak Ibu, kadang seperti kayak apatis gitu, kayak 11-12 gitu. Pengabdian ini kan kayak ini ya, menerima kayak gitu kan, kayak rendah hati kayak gitu kan, kayak pokoknya kalem kayak gitulah. Dan nanti kayak tiba-tiba tuh kayak loncat ke sini apatis, nggak mau peduli gitu Bapak Ibu. Nah ini dijaga, karena pengabdian ini adalah ada kesemangatan memuliakan orang lain. Kalau apatis ini yang terjadi adalah sudah gitu, pasif aja gitu, apatis gitu. Jadi nggak respon apa-apa, udah ini aja kayak gitu kan, lemes yang terjadi gitu ya. Jadi hati-hatinya di sini ya, kalau plus 6 ini adalah pengabdian gitu ya, kemudian semangat untuk melayani orang lain, memuliakan orang lain ya. Jangan kemudian saya menerima apa, kemudian cenderungnya apa ya, karena ini memang min 6 plus 6 gitu ya. Nanti akhirnya kayak turunnya banyak banget. Jadi dijaga ya vibrasinya untuk selalu dalam kondisi kreativitas ya, menghasilkan sesuatu. Maaf yang di sini ya, pengabdian, pengorbanan yang tulus tanpa pamrih dan membantu. Nah, pada waktu Bapak Ibu plus 6 otomatis plus 5 dapat, plus 4 dapat, plus 3 dapat, plus 2 dapat, plus 1 dapat. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah plus 6 nih sifat-sifatnya, otomatis sifat-sifat dari plus 1 sampai plus 5 itu mengikuti aja. Itu ya teman-teman ya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Jiwa itu ada di Quran surat Asy-Syams di ayat 9 gitu ya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi kalau kita selalu untuk rutin ya, jiwa kita rutin untuk
bisa tirakat, rutin untuk bisa membersihkan rohani kita, maka kita termasuk ada di sini orang yang beruntung karena menuju kepada spiritual meter positif dalam menjaga individu tadi, peningkatan ya, bukan penurunan. Mungkin ada turun tapi kita berusaha ingin terus lagi karena pengen ajaib gitu ya. Nah ini teman-teman semua ya, spiritual meter sepil-sepil aja gitu ya. Kemudian saya ulas kembali walaupun kemarin sepil-sepil ya, fungsi dari Quranic vibration Kamis malam Jumat. Jadi Bapak Ibu, masing-masing dari bacaan Al-Quran itu ada tujuannya gitu. Pas saya tadarus aja gitu ya. Saya ini daripada bengong misalnya gitu ya. Tapi khususnya ada di malam Jumat ini, di Kamis malam Jumat ini, inilah seperti goal settingnya Bapak Ibu ya, goal settingnya gitu kan. Goal settingnya, dan ini didapat Bapak Ibu, dan lain-lainnya ini banyak sekali, ada yang belum tertulis gitu ya. Untuk apa saja? Sebagai penyembuh atau obat hati. Nah, bagi yang masih ada luka batin, gitu, ada sariawan hati sebagai pembersih jendela budi. Ya, kita ada, tidak lihat nih di depan itu ada cahaya, di depan itu bukan persoalan kita. Tapi membaca di Kamis malam Jumat ini dengan cara dan semangat, tiba-tiba saja tenang, tiba-tiba saja solusi datang. Nah, inilah sudah terbersihkan Bapak Ibu jendela budi kita. Lalu tak terasa juga kebenaran kita, apalagi diberi materinya seperti itu tadi. Mau ajaib enggak? Kalau mau ajaib turunkan garis kebenaran. Kalau mau rezeki jadi orang yang bisa mau turun garis kebenaran. Kemudian apalagi akhirnya dia berubah dengan mudah karena perasaannya sudah disembuhkan. Kemudian wilayah sadarnya diberikan ada vitamin ilmu gitu. Kemudian apalagi menumbuhkan intuisi. Intuisi ini adalah seperti ada kata batin ya. Biasanya saya saat duha gitu ya, saat duha itu kalau setelah selesai duha itu kayak ada yang mengatakan ini kok kayak gini, ini seperti itu, kamu kayak gini ya, kamu seperti itu, kayak gitu. Intuisi. Nah ikuti aja Bapak Ibu, ikuti aja. Intuisi ini adalah kata batin yang terdalam yang keluar karena diasah jiwa kita, karena adanya tirakat itu. Jadi tidak langsung malamnya ada intuisi kan. Kondisi malam ya pada waktu kita membaca seperti ini ya, udah baca, kemudian kan melangit ya, turun gitu. Besoknya pada saat nanti setelah duka, intuisi kayak petunjuk itu hadir gitu. Dari persoalan-persoalan yang kita hadapi kayak gitu ya. Kemudian apalagi dari intuisi itu petunjuk berdatangan ya Bapak Ibu ya, dan memantik ketenangan hati. Karena apa? Sudah terlihat jalan di depan gitu. Oh saya langkahnya harus seperti ini, saya ambil ada sikap seperti itu. Ketenangan ada. Jadi akhirnya tidak usah ada panik, saya harus tanya siapa, tanya ini, tanya itu, walaupun kita tetap ada butuh teman gitu ya. Tapi kemudian enggak kebanyakan panik gitu. Bahkan bisa membantu teman lain gitu ya. Kemudian apalagi kalbu kita tenang karena diberi makanan kita cukup, makanan roh gitu. Kita kadang yang dipersering adalah makanan secara tubuh kita kurang. Yang terjadi sering gelisah, sering ada ini kepikiran, sering ada cepat tersinggung karena makanan kalbunya kurang. Ini yang saya rasakan dahulu teman-teman ya Bapak Ibu. Ada waktu saya kurang membaca Al-Quran, kurang dalam ibadah-ibadahnya, kurang dicermati, kurang dipraktekkan, kurang dihayati. Yang terjadi adalah haus jiwa ini, haus pengakuan, haus perhatian gitu. Padahal perhatian yang paling terbaik dari Allah itu. Kalau minta manusia tidak mensolusikan ya ada gitu. Walaupun itu pasangan sendiri. Mohon maaf ya. Jadi kita ibu jangan terlalu meminta perhatian ke suami, karena suami juga banyak pekerjaannya gitu kan. Justru kita harus memberikan banyak kemuliaan perhatian suami kayak gitu. Jadi yang ibu-ibu ya, yang suami juga sama gitu kan. Jangan kemudian minta sering dilayani ke istri padahal istri pekerjaannya banyak, ya saling bantulah gitu ya. Kemudian apalagi keunggulannya, ada cahaya hati di sana muncul kayak terang, apalagi ditambah dengan cahaya di sini kayak terang benderang, yang menyebabkan kita itu kenangannya itu sepanjang hari. Kalau gelisah kecewa itu menjauh saat itu juga. Kalau ada yang mau menyerang dengan ada rasa yang was-was atau galau, pasti langsung berasa sebabnya apa sih saya kok kayak gini? Saya enggak mau, udah saya mau rilis aja kayak gitu. Saya enggak mau ada gelisah kayak gitu. Saya sampai di sini aja gelisahnya, udah saya TSL aja gitu.
ada keberanian untuk memutus dari energi tidak baik itu keluar dari dalam diri kita, nggak mau menggelayu, nggak mau ada di sana, karena nanti akan memanggil energi tidak baik, akhirnya berdatangan ke dalam diri Bapak Ibu yang nggak untung diri kita. Kemudian ada energi baru itu hadir di dalam diri kita, kita rasakan gitu ya. Ada energi kedua, ada energi ketiga. Ini saya gambarkan, Bapak Ibu kalau rutin Kamis malam Jumatnya nih memang ikuti gitu ya. Kemudian jangan keluar masuk di grupnya. Nanti Bapak Ibu punya kayak skill kedua, skill gitu. Skill pertama kan di pekerjaan Bapak Ibu ya, kayak saya misalnya saya marketing gitu ya. Itu skill saya pertama. Ternyata ada skill kedua, yaitu apa nih? Membina ada karyawan, ada toko 1, 2, 3 ya. Skill-skill berikutnya ada sampai kemudian berbicara dengan Bapak Ibu seperti ini gitu kan. Itu termasuk juga skill yang termasuknya adalah tidak semua orang ya modusnya, tidak semua orang untuk mau seperti ini, tapi saya mau gitu kan, dan saya ingin akhirnya dimampukan gitu ya. Nah Bapak Ibu yang ingin bisa berbicara LOP, kayak saya LOP kan gitu ya, dan alhamdulillah akhirnya bisa. Dan ini semua Allah yang ya, bersyukur alhamdulillah, dan saya laksanakan tugas ini dalam keadaan gitu ya, lebih powerful lagi gitu ya. Lebih powerful ini adalah kita bisa melaksanakan tugas itu menjadi kayak all out gitu ya, kayak tidak ada rasa maaf capeknya kayak gitu, udah dikerjakan ini dikerjakan itu gitu kan, tidak ada waktu yang kemudian kayak terlewat begitu saja, tidak ada. Semua waktu itu terisi dengan kegiatan gitu ya. Kemudian terlahir kembali, hijrah lebih baik lagi dan lain-lain. Masya Allah, keuntungannya sekali teman-teman ya, saat kita melakukan ada buka perisai melalui Quranic Vibration ini ya. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman semua. Pas ya jam 21 gitu ya. Padahal flyernya hanya berapa nih udah gitu. saya mau menjelaskan sedikit aja gitu ya, ternyata panjang. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Teman-teman yang masih mengalami luka batin apa, insya Allah terobati dari sini, dan kita akan praktekkan untuk merilis persoalan-persoalan yang ada di dalam diri kita. Yang saat ini mungkin di PHP ya keuangannya ya, karena mungkin ada mau join usaha dan lain-lain, tapi ternyata kok tidak hasil. Ada yang penjualannya belum juga profit, ada juga yang belum balik modal dan lain-lain. Ayo kita untuk bisa adukan kepada Allah, kita berarti hati kita ya, akan nanti tumbuh ada keyakinan dan kemudian keajaiban datang, dibukakan pintu-pintu peluang-peluang yang lainnya ya, berdatangan. Masya Allah. Dan saatnya ya teman-teman semua untuk kita Quranic Vibration praktek ya teman-teman semua.